Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purwanti Yuliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Jenang 04 Kabupaten Cilacap. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai supervisor dan Bu Eni sebagai coach dan Pak Dede sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dede? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Indah? Alhamdulillah hari ini sehat dan pasti kita harus semangat ya Pak Dede ya. Betul, Bu. Begini Pak Dede, apa betul hari ini Pak Dede akan melaksanakan coaching? Iya Bu, betul. Oke, baiklah. Sebelum Pak Dede melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak. Iya. Bagaimana? Silakan. Oh ya, begini Pak. Nanti saya akan mengamati selama Bapak melakukan coaching. Maka yang perlu Bapak perhatikan itu adalah rubrik penilaian coaching. Seperti misalnya langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi, apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan berbobot? Nanti saya juga akan menilai jawaban coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach? Dan yang terakhir, apakah prinsip coach seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi? Seperti itu Bapak. Tapi sebelum coaching, bolehkah saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi Pak? Boleh Ibu, silakan. Oke, terima kasih. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yang pertama kesadaran penuh. Terus yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Iya. Ya. Nah, kira-kira dari kedua kompetensi itu yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan apalagi, Pak? Mengajukan pertanyaan berbobot. Hanya mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Pak, luar biasa. Iya. Terus dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, kira-kira menurut Bapak indikator ketercapaiannya seperti apa? Baik. Untuk indikator ketercapaian, saya inginkan pada saat proses coaching nanti, coach bisa mencari solusi, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa. Berarti keinginan ketercapaian dari Pak Dede itu, Pak Dede menginginkan coach itu menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Iya. Ya, luar biasa. Itu sangat bagus, Pak. Dan mudah-mudahan coach nanti akan menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri ya. Kalau begitu, silakan Pak Dede bisa mulai langsung melakukan kegiatan coaching seperti itu. Tapi nanti setelah kegiatan coaching seperti itu, ada beberapa pertanyaan atau obrolan yang akan kita bahas. Bolehkah Pak? Boleh Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Dede. Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Dede. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana kabar Pak Dede? Alhamdulillah sehat juga meskipun cuaca cukup mendung ya. Okay. Bu Eni, izinkan saya di sini sebagai coach dan Bu Eni sebagai coaching ya. Okay. Pada kesempatan kali ini apa yang ingin Ibu Eni sampaikan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas. Karena dulu saya mengajar di kelas 6 ya, dan sekarang mengajar di kelas 3. Iya. Oh, berarti sekarang udah beda kelas nih, Bu. Oke, udah beda kelas. Beda jenjang, terus kemudian penanganannya juga beda. Beda, oke. Oke, terus kemudian dari permasalahan yang tadi disampaikan oleh Bu Eni, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Oke. Dari sini untuk meningkatkan kompetensi diri saya dalam mengelola kelas tersebut ya. Ukuran ketercapaiannya yaitu tercapainya kelas yang kondusif dan nyaman. Oke, gitu. Berarti tercapainya kelas yang kondusif gitu ya Bu ya. Baik.
Baik Bu Eni, untuk mencapai pada tahapan itu, menurut Bu Eni, sebelum kita lanjut ke proses coachingnya, pada posisi sekarang Bu Eni itu pada level berapa nih? Jika diukur dengan skala gitu ya Pak? Iya, jika diukur dengan skala pencapaian tujuannya itu level berapa? Oke. Jika diukur dengan skala, posisi saya saat ini masih dalam posisi 7. Jadi masih perlu banyak sekali yang harus dilatih ya? Dilatih seperti itu. Berarti posisi 7. Tujuannya ingin mencapai pada posisi berapa Bu Eni? Pengennya sih posisi maksimal ya, tapi nggak ada orang yang sempurna gitu ya Pak ya. Ya, 9 lah seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti dengan proses ini kita bisa menemukan solusinya gitu Bu Eni. Amin. Baik, Bu Eni, selama yang ingin jenengan sampaikan ini, kira-kira apa kekuatan atau yang istilahnya yang dimiliki oleh Bu Eni untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Kekuatan yang ada pada diri saya itu bukannya gimana-gimana ya Pak ya. Iya. Saya itu orangnya tegas, tapi bukan berarti galak. Beda ya Pak ya, antara tegas dengan galak ya. Iya, Oke. Jadi dari situ saya ingin kondisi kelasnya menjadi kondusif. Dan juga saya juga selain punya tegas juga, saya juga punya rasa yang mandiri, punya nilai yang mandiri, punya nilai yang reflektif juga. Kemudian saya juga insya Allah mampu untuk melakukan kolaborasi dengan teman sejawat seperti itu. Iya, bagus sekali, luar biasa. Mandiri, reflektif, terus kemudian kolaborasi, penting banget ya Bu ya dalam proses kita pencapaian sebuah tujuan gitu ya. Baik, kemungkinan apa atau peluang apa yang sekiranya nanti oleh Bu Eni mau diambil, atau mungkin strategi apa nih yang sekiranya nanti bisa dengan mudah untuk mencapai pada tujuan tersebut? Oke. Agar bisa tercapai gitu ya Pak ya, saya akan mencoba dengan cara pendekatan secara personal kepada anak seperti itu, yang belum bisa menerapkan keyakinan kelas, yang menjadikan kelas di kelas saya itu sekarang itu belum kondusif seperti itu ya. Kemudian saya juga akan mengikuti program-program khusus seperti itu Pak, seperti webinar atau di dalam sebuah wadah KKG seperti itu, untuk berbagi sharing bagaimana cara mengelola kelas dengan baik seperti itu. Iya, bagus sekali, luar biasa. Dari yang pertama, kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh Bu Eni tentang penciptaan kondisi kelas, berarti menyusun keyakinan kelas terlebih dahulu. Iya. Terus kemudian selain itu juga Bu Eni ingin mengembangkan kompetensi diri dalam lingkup kemampuan diri sendiri melalui webinar. Terus dengan masuk dalam kegiatan KKG juga untuk saling berbagi praktik baik gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Dari apa yang Bu Eni rencanakan itu ataupun strategi yang udah Bu Eni sampaikan tadi, kira-kira hambatan ataupun gangguan yang sekiranya nanti dihadapi bagaimana? Pastinya yang namanya sebuah program yang akan naik mungkin ya Pak, menurut saya itu ya sangat penting juga untuk membuat kondisi kelas itu jadi nyaman seperti itu ya. Jadi hambatan atau tantangan itu pastilah ada gitu ya. Yang pertama salah satunya Baik, kita mulai dari hambatan ya. Baik Bu Eni, dalam mencapai tujuan tersebut tentunya pastinya banyak sekali tantangan maupun hambatan. Nah, apa kira-kiranya hambatan yang nanti dihadapi oleh Bu Eni untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Hambatan yang mungkin akan terjadi seperti itu ya Pak. Yang pertama itu dari latar belakang mereka yang berbeda-beda. Seperti itu ya, latar belakang yang berbeda-beda. Dari segi keluarga, ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu pengaruh media sosial seperti HP seperti itu ya, itu sangat berpengaruh juga untuk meningkatkan kondusif anak di kelas gitu ya. Terus yang ketiga itu saya sendiri juga mungkin di kelas anak-anak itu tidak fokus dalam belajar seperti itu ya, dan saya juga kurang fokus bagaimana caranya mengendalikan
anak seperti itu, karena memang dulu itu kan biasa di kelas 6 kan seperti itu ya. Sekarang itu di kelas 3 yang notabene itu masih anak-anak itu masih butuh yang namanya bermain. Jadi antara bermain dengan belajar itu Masih disamakan masih ya. iya masih disamakan seperti itu. Baik. Tentunya dari yang dihadapi oleh Bu Eni itu kan ada solusinya ya. Solusinya kira-kira apa nih? Mungkin solusi yang akan saya ambil yaitu mengajak siswa tersebut melalui pendekatan secara personal tadi ya, pendekatan secara personal dengan melakukan pembelajaran secara diferensiasi dengan anak ya. Jadi dan juga di situ di pembelajaran diferensi tersebut itu diterapkan kompetensi sosial emosional. Bagaimana cara mengatur emosional anak ketika anak di kelas itu tidak nyaman atau kurang tertib seperti itu. Jadi anak-anak itu belajar bagaimana caranya mengendalikan emosi pada diri anak tersebut agar tujuan tadi mencapai kelas yang kondusif bisa tercapai. Baik. Berarti dari tadi tahapan yang sudah dilalui, kedepannya untuk sebagai bentuk aksi nyatanya, rencana aksinya mau dimulai seperti apa dulu atau mau dari apa dulu? Rencana aksi nyata itu yang pertama itu akan saya mulai dari rencana pembelajaran dulu. Bagaimana merencanakan pembelajaran. Nah, seperti itu. Agar anak-anak itu bisa melakukan pembelajaran sesuai apa yang saya tuangkan di rencana pembelajaran seperti itu. Iya. Baik. Rencana pembelajaran disusun terlebih dahulu, gitu ya. Nah, dari rencana pembelajaran itu prioritas apa yang ingin Ibu capai? Prioritasnya yaitu kenyamanan di kelas. Kenyamanan ya. Kenyamanan. Kondusivitas ya, kondusivitas di kelas agar pembelajaran menyenangkan, gitu ya. Terus nyaman masuk juga. nyaman, gitu ya, senang di kelas. Beda dengan mungkin ketika anak tidak ada kegiatan atau tidak ada kesempatan di kelas, mereka bermain sendiri-sendiri. Iya, betul. Oke. Adakah strategi untuk mencapai pada tujuan yang disampaikan oleh Bu Eni? Strategi pelaksanaan tadi yang disampaikan kan pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagaimana strategi penerapan? Dari situ strateginya yang pertama itu saya akan memetakan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Memetakan kebutuhan belajar murid. Memetakan pembelajaran murid terlebih dahulu, kemudian melakukan asesmen diagnostik awal, kemudian mengkomunikasikan dengan guru sebelumnya, anaknya itu seperti apa gitu. Kemudian menganalisa hasil belajar yang sebelumnya seperti itu. Kemudian yang namanya anak kan minat belajar anak kan berbeda-beda ya. Ada yang jadi niat belajar anak kan berbeda-beda. Terus gaya belajar anak juga berbeda-beda dan itu yang akan menjadi strategi nanti agar kelas itu bisa benar-benar berjalan dengan lancar, nyaman, kondusif. Intinya kondusif seperti itu. Kondusif ya. Intinya pemenuhan kebutuhan belajar juga tercapai. Intinya pemenuhan kebutuhan belajar juga tercapai. Pemikiran PHD ya. Baik, jadi memang menarik juga itu tadi yang disampaikan oleh Bu Eni tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Masih. Oke. Ulangi ya. Baik, dari rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Eni, yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik menurut saya karena tujuan dari pembelajaran diferensiasi itu merupakan sebuah strategi sebetulnya ya, strategi untuk mencapai pada pemenuhan kebutuhan belajar anak yang beragam. Tadi ini juga menyampaikan adanya kebutuhan anak yang beragam, gaya belajar yang beragam. Mungkin dengan itu nanti bisa tercapai dengan baik gitu ya. Amin. Oke. Baik. Ada lagi nggak selain tadi pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin saya akan melakukan dengan cara bimbingan konseling. Jadi saya akan merencanakan bimbingan konseling untuk anak itu, gitu loh. Jadi nggak cuma pembelajaran diferensiasi juga, tetapi di situ juga
ada bimbingan konseling untuk anak tersebut. Oh iya, lebih kepada pendekatan personal gitu Iya. ya, supaya tahu karakter mereka seperti apa, gaya belajarnya bagaimana. Betul. Iya, Baik, terkait dengan jangka waktunya, bagaimana nih? Mau dilaksanakannya kapan? Kira-kira proses ketercapaiannya mau seperti apa? Insya Allah seharusnya sih lebih cepat lebih baik ya Pak Lebih ya. cepat, lebih baik, betul. Jadi mungkin setelah coaching hari ini saya akan melakukannya juga. Mungkin hari besok ya Pak. Iya. Jadi hari besok saya akan melakukannya agar jangka waktu ketercapaiannya juga bisa tercapai. Lebih cepat, ya. Saya inginnya lebih cepat, Lebih baik ya. lebih baik. Jadi anak-anak bisa kondusif dengan cepat seperti itu. Baik. Kemudian ukurannya itu di kelas saya seperti itu ya Pak. Kelas saya itu kondusif. Kondusif ya. Ya. Baik, intinya dari awal udah disampaikan bahwa Bu Eni ingin menciptakan sebuah kelas yang kondusif, Kondusif, ya. iya. Kondusif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Gitu ya. Oke, baik, bagus sekali Bu Eni, rencana aksi yang ingin Ibu sampaikan. Nah, untuk kedepannya bagaimana komitmen Bu Eni dalam mencapai tujuan tersebut? Untuk kedepannya dalam mencapai tujuan tersebut, komitmen saya itu bersama-sama dengan siswa melakukan action plan. Jadi kita membuat perencanaan actionnya. Actionnya. Baik, tentunya dalam pelaksanaan ataupun dalam menjalankan sebuah komitmen kan butuh orang lain juga. Nah, siapa saja nih yang berperan nanti dalam proses pencapaian tujuan yang diharapkan Bu Eni? Oke, yang akan saya libatkan gitu ya, rekan sejawat. Rekan sejawat. Ya. Kemudian siswa memang udah masuk di situ ya. Iya. Jadi rekan sejawat dan nanti juga saya butuh kepala sekolah juga untuk sharing-sharing seperti itu. Betul. Ya, mungkin seperti itu saja Pak. Oke, Saya juga butuh orang tua juga. orang tua wali murid. Orang tua wali murid seperti itu. Jadi wali murid itu bisa membantu terlaksananya pembelajaran yang kondusif di kelas. Iya. Mungkin juga bisa jadi salah satu sumber belajar juga wali murid mungkin ya. Bisa juga. Nanti bisa karena kita membelajarnya berdiferensiasi. Jadi mungkin ada nanti wali murid yang memiliki pengetahuan atau pengalaman belajar apa diikutkan dalam kegiatan belajar, mungkin itu lebih baik. Iya, betul. Iya, baik. Bu Eni, setelah tadi apa yang sudah disampaikan Bu Eni, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya, sesuai harapan, sesuai dengan tujuannya Bu Eni. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini nih? Oke. Saya akan melakukan rencana aksi tersebut dengan secepat mungkin. Secepat mungkin. Namun juga tidak terlalu terburu-buru. Oh iya, tentunya butuh proses perencanaan yang matang juga. Karena memang untuk berdiferensiasi itu kita butuh peralatan yang cukup banyak ya. Betul. Media yang pas itu yang seperti apa, kemudian nanti pengkondisian kelasnya juga yang bagaimana gitu ya. Baik Bu Eni, kita masuk pada sesi akhir. Dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan ini, menurut Bu Eni, apa yang Bu Eni rasakan setelah dilakukan proses diskusi ini? Oke, yang saya rasakan, saya sangat senang sekali ya, bisa berbincang-bincang dengan Pak Dede. Kemudian saya juga lebih terbuka dari permasalahan saya hari ini. Kemudian saya juga menemukan atau menambah banyak ilmu dengan Pak Dede. Saling berbagi. Bisa menemukan solusi bagaimana caranya mengendalikan kelas biar kelas menjadi kondusif. Seperti itu. Saya juga banyak inspirasi nih dari Bu Eni tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana penerapannya di kelas gitu ya. Karena ini baru juga bagi saya. Mudah-mudahan kita nanti bisa komunikasi terkait dengan bagaimana sih yang baik, yang bagus itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Memang betul keyakinan kelas penting, pengkondisian kelas juga sangat penting agar nantinya pembelajaran berdiferensiasi ataupun tujuan yang disampaikan Bu Eni itu terlaksana dengan baik gitu ya. Baik Bu Eni, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Eni ini berjalan dengan baik ya. Amin. Terima kasih Pak Dede atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Dede, saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada saat
coaching tadi. Nah, bagaimana Pak Dede menilai performa dalam kompetensi tadi itu? Baik, karena menurut penilaian saya, saya sudah mampu melakukan proses coaching dengan baik, Ibu, sesuai dengan alur tirta, terus kemudian sesuai juga dengan prinsip-prinsip pada proses coaching, yaitu kemitraan, terus kemudian istilahnya prinsip coaching itu terlaksana dengan baik, Ibu. Oke, jadi apa yang membuat Pak Bede merasa seperti itu? Baik, yang pertama tadi proses alur tirta sudah saya laksanakan, dimulai dari identifikasi mengenai tujuan, terus kemudian identifikasi tentang masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir adalah saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang tanggung jawabnya ataupun komitmen yang ingin dilakukan oleh coach, seperti itu. Selain itu, prinsip pada proses coaching itu diantaranya kehadiran penuh sudah saya lakukan, mendengarkan dengan aktif, memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga membuat si coach ini mampu memberikan solusi, mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah Pak Dede, bolehkah saya berbagi dengan teman lainnya hasil pengamatan saya? Boleh, Karena Bu. saya melihat Pak Dede itu melakukan hal ini sangat baik, dari mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai Ibu. ini? Sependapat, kalau menurut saya sejauh ini memang sudah, saya rasa sudah pada tahapan itu. Artinya proses coaching ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan alur maupun prinsip-prinsip yang sudah ada. Oke, nah dari diskusi ini menurut Pak Dede apa langkah konkret yang Pak Dede lakukan atau yang ingin Pak Dede ambil untuk meningkatkan performa ini? Baik, yang pertama tentunya proses coaching ini sebetulnya proses yang kreatif, ya Bu ya. Iya. Mampu menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan sendirinya tanpa kita harus memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tentunya dengan kita memberikan pertanyaan, mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot, mengarah pada satu pemecahan masalah, saya yakin solusi itu akan didapat oleh orang yang di-coach oleh kita. Nah, nanti akan saya terapkan di kelas juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang kemungkinan nanti dihadapi oleh anak dengan rekan sejawat atau bahkan dengan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Oke. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik ya. Gitu. Saya sudah mencatat hasil observasi ini ke dalam form super akademik. Dan yang terakhir, apakah Pak Dede itu yang sudah dapat peroleh dari proses kegiatan hari ini? Iya, tentunya yang pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian percaya diri, kemudian saya juga sudah mulai belajar menata, menyusun beberapa pertanyaan yang sekiranya nanti bisa mengarahkan kepada proses pemecahan masalah, gitu ya. Proses kolaborasi yang saya dapatkan, ilmu yang bermanfaat karena saling berbagi. Tadi saya lihat antara coach dengan coach, apa yang dia alami tentunya bisa jadi pembelajaran juga buat saya. Seperti itu. Luar biasa Pak Dede, iya. Dari observasi yang tadi saya perhatikan, benar-benar yang dilakukan oleh Pak Dede itu luar biasa. Langkah-langkah yang pertama itu menggunakan alur tirta, yang kedua itu melakukan 3 coaching inti, yaitu present, terus pertanyaan berbobot, dan satu lagi itu luar biasa, dan semoga hal ini kedepannya akan lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih Pak Dede atas berbagi ilmunya. Saya juga banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Dede. Sama-sama. Terima kasih.